sana. Makanya kami ajak anak-anak di sini biar nanti dapat ilmu lah dari Bapak bagaimana caranya bisa bertanam di pekarangan yang ada saja, nggak pasti harus membutuhkan lahan yang luas gitu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa saja kita mohon informasinya dan ilmu yang mungkin bisa kami petik nanti dari pengalaman Bapak dan bisa nanti diaplikasikan di masing-masing dan di sekolah. Terima kasih Bapak, mohon maaf jadi mengganggu waktu Bapak, waktu istirahat Bapak. Saya bilang Anda kan 2 bulan, katanya gitu, aduh, saya bilang maksudnya kok ya. Nggak apa-apa Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf ya pada ibu guru, kepada adik-adik ya, bahwa tempatnya dadakan sekali nih. Ya, saya pikir sekitar 10 orangan gitu ya, ternyata ya cukup banyak juga ya. Satu kelas nih Pak? Satu kelas. Kalau tadi informasi gitu, saya itu koneng karpet semua, coba itu enak ya. Jadi itu juga terpala kan bisa yang dipakai sini udah digelar gitu ya, kasih karpet biasanya gitu. Saya terima kasih sekali atas kunjungannya, karena ini merupakan satu bagian daripada kegiatan saya, yaitu ingin menerapkan, ingin menyebarkan, yaitu salah satu kewajiban kita semua ya. Jadi yaitu kita memelihara ya, meneruskan, melestarikan bahwa tanaman-tanaman yang pernah diturunkan Allah ke bumi untuk kita semua. Nah, manakala kita sebagai umatnya ya, yang telah diwariskan, diberikan ya tanah ya, berikut tanaman ya, barangkali mungkin kalau ada ingat kepada salah surat dalam surat An-Naba kalau tidak salah ya, itu begitu urutan sekali Allah menyampaikan apa yang telah Dia anugerahkan kepada kita gitu. Nah, ini kehadirannya ini saya merasa sangat gembira sekali. Jadi masih ada Bu ya orang-orang yang peduli. Jadi memang kebanyakan orang mengatakan kalau kita menanam itu hobi katanya. Tapi sebetulnya bukan hobi, merupakan suatu kewajiban. Manakala seperti petani ya nanam padi, kalau padinya sudah dipanen, nggak mungkin Allah ganti lagi padi di sawah kan. Jadi kita lah manusia lah, ya kita semuanya yang harus meneruskan. Kalau kita teruskan, kehidupan akan punah di muka bumi ini. Maka ini suatu kewajiban ya. Sama seperti kita mengaji, sholat, ya, baca Al-Quran, menanam pun merupakan bagian dari kewajiban manusia. Karena kalau tidak ditanam apa yang telah diberikan, ya kita nggak hidup lagi. Makan dari mana? Kemudian kita nggak ada pohon, seperti sekarang hutan dibakar, ya kan? Nah, oksigen dari mana, ya kan? Mata air dari mana? Sedangkan semuanya itu adalah merupakan bagian daripada kebutuhan hidup kita. Saya berikan dasarnya dulu ya. Betul Pak. Nah, jadi nanti kita baru belajar bagaimana menanam ya. Jadi kenapa alasan kita harus menanam? Wajib menanam ya, bukan hobi ya. Kalau hobi,
saya mengatakan kalau kita ini kan dari apa Ya, madrasah sanawiyah. Ya, jadi kita udah pasti satu akidah ya, bahwa menanam ini bagi umat Islam ini suatu kewajiban ya, bukan asal aku mau ya, asal aku senang ya, bukan hobi gitu kan. Kalau kita menempatkan menanam ini sebagai hobi, maka kepunahan itu akan segera datang, karena orang itu kalau nggak suka ya sudah. Mungkin menanam ini kan perlu proses mencangkul ya, terus sampai dengan memberi pupuk, memelihara. Dapat uangnya kalau petani itu lama ya, hampir 1 musiman baru dapat uang. Kalau sekarang mungkin ngojek ya, sekarang ngantar orang, sekarang dapat uang. Nah, kalau semuanya berganti, hobinya dia ganti ya, nggak lagi hobinya menanam, maka kita semua akan kehilangan pangan. Kita ya, mungkin di pendidikan juga Bu ya, Iya. kurikulum untuk Ke-13. ya, mengenal lingkungan, mengenal bukan sekedar uang ya, kebutuhan kita ini sangat kompleks sekali. Ini kurang ditekankan Bu. Jadi kepedulian terhadap lingkungan ini kurang. Dan saya mencoba ya. Hasil alamnya sebenarnya ya. Sekarang ini kita sudah secara tidak sadar perlahan kita digiring menjadi seperti burung di dalam sangkar, mendapatkan pangan kalau diberi oleh orang lain. Nah, bangsa kita saat ini sedang bergeser ke sana. Sebuah buah-buahan yang bagus dari mana sekarang? Dari luar. Beras yang enak-enak rasanya dari luar. Padahal negara-negara kecil, seperti Thailand itu kecil sekali, jumlahnya hanya berapa puluh juta ya. Hampir sama dengan DKI barangkali jumlah penduduknya, tapi dia bisa menjual hasil pertaniannya ke Indonesia. Nah, karena dari awalnya menurut teman saya yang 7 tahun di sana Bu, jadi dari awal anak-anak sekolah ini sudah diarahkan, nah supaya apa? Karena pangan ini merupakan kebutuhan pokok, jadi karena semua bangsanya itu pasti harus makan. Nah, itu diarahkan bagaimana negara itu bisa menghasilkan pangan untuk rakyatnya sendiri dulu, lebihnya. Sekarang menanam itu udah nggak perlu pakai cangkul ya. Menanam itu perlu seperti ini kan, di pot-pot begini nih kan, tumbuh. Kebetulan ini sedang nggak bagus, kenapa? Hujannya Bu. Iya, kemarin panas ya Pak ya. Panas dan hujan, yang kalau hujan ini jadi dan ini terjadi di mana-mana gitu. Kebetulan kita di sini jadi orang-orang di sana itu kalau nyayur itu cari okra. Kenapa? Dia kan dapat dari makanannya juga punya dampak negatif, banyak daging, banyak lemak. Jadi okra itu sangat bagus ya untuk menurunkan kadar lemak ya. Jadi nanti bisa ditanam ya, nanti kakak kasih tuh buahnya banyak sekali itu memang dibibitkan untuk dibagi-bagikan kepada supaya, karena
penggunaannya gampang, dan gejala sakitnya itu hampir semua orang ada, Bu. Ya, semua orang itu cenderung kepada penimbunan lemak saat ini, karena makan kita lebih banyak menggunakan makanan-makanan yang kita peroleh dari luar, seperti supermie, makan-makan olahan ya. Nah, makanan yang gampang dimasaknya, kita cenderung ke sana. Nah, dampaknya paling banyak adalah kepada penimbunan lemak. Lemak ini sangat kompleks sekali, ke liver bisa, ke ginjal bisa, kemana-mana itu bisa. Jadi harus kita pelihara agar badan kita jangan terlampau banyak menimbun lemak. Nah, okra itu salah satu ya saat tanaman yang saat ini sedang dikembangkan yang berfungsi itu, Bu. Jadi sangat bagus kalau sekarang nanti ditanam, Bu. Insya Allah. Siap, Pak. Tanam ya kan. Jadi beberapa pohon ya, gampang sekali, Bu, ya, beberapa pohon yang buahnya tuh banyak sekali, tanam itu nanti bisa nyebarnya banyak sekali, luas sekali. Jadi kemarin baru dibawa ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Ragunan, di nanti untuk dikembangkan, dibagi-bagi.